Halo, assalamualaikum. Nah, ini aku mau ngeliatin untuk apa ya? Bukan kinerja terbaik, langsung aku klik aja di bagian ini. Ini adalah untuk POD ya teman-teman. Jadi ini adalah praktek terbaik untuk POD. Kita lihat ini kalau POD itu ada 9 praktek terbaik yang harus kalian biar memenuhi video kita itu memenuhi syarat. Salah satunya ini pokoknya ini tuh panduannya gitu yang harus kita terapkan di POD gitu. Ini ada keterangannya, praktek terbaik, tingkatkan kinerja video Anda dengan menerapkan praktek terbaik berikut. Untuk POD itu ada 9 ya teman-teman. Yang pertama, ini bagikan video Anda ke cerita. Nah, ini biar menjangkau lebih banyak orang. Kenapa harus dibagikan ke cerita? Biar menjangkau lebih banyak orang. Mungkin ada orang yang melihatnya sekilas aja, yang gampang dicerita aja, nggak pernah scroll-scroll sampai ke bawah. Biasanya kan kayak gitu ya. Mungkin itu untuk orang-orang teman-teman kita yang emang hanya punya sosial media itu untuk hiburan aja. Nah, jadi kenapa harus dibagikan ke cerita? Salah satunya untuk menjangkau lebih banyak orang. Dan yang paling sering aku lupa juga ini, ketika bikin POD itu lupa dibagikan ke cerita. Kalau reel kan ada otomatisnya di apa ya? Dibagikan ke cerita. Kalau bikin POD itu aku itu yang paling suka sering lupa itu bagikan ke cerita. Lalu selanjutnya bagikan video Anda ke grup. Kenapa dibagikan ke videonya ke grup? Salah satunya sama untuk menjangkau lebih banyak orang gitu. Kalau kan video sama seperti reel, jadi POD juga kita kan pas posting itu ada pilihan, ada opsi untuk dibagikan ke grup maksimalnya 3. Tapi setelah kita upload, nah boleh kita bagikan lagi ke grup ya, ke grup yang sesuai dengan video kita, sesuai dengan isi video kita, ke grup yang sesuai ya. Jadi yang relevan dengan video kita. Lalu selanjutnya tuliskan deskripsi untuk video Anda. Sama sih, harus nulisin keterangan deskripsi di setiap video kita gitu. Itu tuh untuk menarik perhatian pemirsa. Jadi video kita tuh harus ada deskripsinya untuk menarik perhatian pemirsa. Jadi penonton tuh tahu ini video kita tentang apa. Kalau misalnya videonya tanpa judul, orang akan bingung ya. Jadi kalau misalnya dikasih judul, dikasih keterangan, setidaknya orang akan penasaran. Atau misalnya mungkin aja salah satu video itu adalah salah satu video yang lagi follower kita cari. Kalau misalnya video kita tentang edukasi atau tentang informasi, ataupun walaupun hanya sekedar video hiburan atau video keseharian kayak aku, pokoknya jangan lupa dikasih judul, dikasih deskripsi, pokoknya dikasih keterangan di setiap kita bikin video ya. Lalu yang berikutnya sama, ini hashtag itu kata kunci. Tambahkan tagar ke deskripsi video. Biasanya setelah kita ngasih judul, ngasih deskripsi, kalau POD seperti itu ya kan, ada judul, ada deskripsi keterangannya, terus barulah selanjutnya itu ada hashtag, ada tagar atau kata kunci. Kata kunci juga sama, ini fungsinya untuk menjangkau lebih banyak orang gitu. Jadi kasih kata kunci video kita itu tentang apa. Misalnya kalau video kita sama seperti reel, video kita itu tentang apa, kalian cari satu kata untuk video ini. Singkatnya kalau orang nih, kita bikin video seperti ini, biasanya orang nyarinya dengan kata kunci apa gitu. Misalnya ya, kalau misalnya kalian tentang makanan, ya sebutin tuh makanannya apa gitu, atau apa. Pokoknya kalau video seperti ini biasanya orang nyari kata kunci tentang apa. Nah, itu jangan lupa ditulis ya, karena fungsinya apa? Biar menjangkau lebih banyak orang. Selanjutnya, tambahkan keterangan tertutup untuk video Anda. Nah, ini tuh CC itu ya. CC itu keterangan tertutup atau subtitle. Ini sama fungsinya. Fungsinya itu untuk menjangkau lebih banyak orang gitu. Jadi, jangan lupa diaktifkan karena ini tuh masuk salah satu praktek terbaik untuk POD kita ya, teman-teman. Dan fungsinya untuk menjangkau lebih banyak orang. Jangan lupa di setiap kita bikin video POD, aktifkan CC-nya karena di situ kan ada opsinya ya. Kadang kalau misalnya kalau sekarang itu kan beruntun di dashboard juga ada. Kalau misalnya video kita belum ada CC-nya, itu ada di sana tuh untuk aku pribadi kan pasti teman-teman juga sama ya, ada keterangan aktifkan CC. Nah, di situ jangan lupa kalian aktifkan karena ini adalah salah satu praktek terbaik untuk kita bikin POD untuk menjangkau lebih banyak orang, untuk bisa mudah-mudahan video kita banyak ditonton, bisa disebar, direkomendasikan juga sama Facebook ke beranda-beranda follower kita. Lalu selanjutnya nih yang
Berikutnya, pastikan video Anda berdurasi lebih dari 3 menit. Tingkatkan kualitas video Anda. Jadi, kalau untuk POD, praktek terbaiknya praktek terbaiknya videonya itu adalah 3 menit. Walaupun misalnya video kalau misalnya lebih dari 1 menit itu, kalau 90 menit itu kan masuknya otomatis nih. Kalau videonya cuma 90 detik itu akan masuk secara otomatis ke reel ya teman-teman. Nah, kalau lebih dari itu akan masuk ke POD. Tapi praktek terbaiknya untuk POD itu videonya itu berdurasi sekitar 3 menit gitu. Kalau misalnya kurang dari 3 menit, jadinya kita tidak ngikutin praktek terbaik dari praktek terbaik POD dari Facebooknya gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, jangan lupa nih gunakan rasio aspek yang cocok dengan perangkat seluler. Seperti ini untuk POD ya teman-teman, bisa menggunakan rasio video kita 1:1 boleh, atau 4:5. Nah, dan jangan lupa tingkatkan kualitas video Anda. Jadi kalau 1:1, pokoknya kalau videonya rasionya kurang dari ini tuh kan jadinya, kalau di Facebook kita kan layarnya kalau vertikal ya kalau seperti kalau berdiri itu ya pokoknya videonya kan video full ya, full se-HP gitu. Jadi kalian usahain tuh pakai videonya tuh yang itu kan, kalau misalnya 1:1 tuh seperti apa, atau 4:5 itu seperti apa. Nah, kalian bisa lihat kok, maksudnya kalau kalian ngedit video itu, apalagi di aplikasi edit video itu pasti ada rasionya. Kita mau rasio berapa gitu. Kadang kan untuk setiap platform, setiap aplikasi mungkin eh rasio terbaik untuk praktek videonya itu mungkin berbeda-beda ya. Kayak kalau misalnya di YouTube kan, kalau untuk video panjang itu rasio terbaiknya itu kan kalau memanjang itu namanya, kalau vertikal ke atas, berarti kalau miring itu horizontal ya teman-teman. Maaf ya kalau salah, nanti dibenerin ya. Kalau misalnya berdiri seperti ini Facebook itu landscape ya. Maaf ya kalau salah, suka ada agak-agak lupa namanya apa gitu. Ya pokoknya seperti itu ya. Kalian pokoknya lihat kalau 4:5 seperti apa, kalau 1:1 seperti apa. Jadi pakailah rasio 1:1 atau 4:5. Yang terakhir nih, jangan lupa tambahkan komentar atau balas ke komentar di video Anda. Itu adalah interaksi dengan pemirsa. Jangan lupa. Jadi ketika setiap ada komentar masuk ke video kita, harus kita balas ya teman-teman. Jadi interaksi yang baik itu yang maksudnya interaksi menurut praktek terbaik itu adalah, jadi kalau kita bikin video, kita bikin postingan, entah itu upload foto, reel, VOD, ataupun ya di antara 3 itu, ketika ada yang komen, kita itu harus balas. Jadi itu namanya interaksi. Yang dihitung interaksi itu ya di video kita, di karya kita. Kalau mereka misalnya komentar, kita balas, mereka nanya ya dijawab. Gitu, itu adalah yang dimaksud interaksi yang benar itu di situ gitu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini nih nanti jadi salah paham ya. Maksudnya kalau kita komen di video orang ya nggak apa-apa, itu juga bagus, itu namanya interaksi. Tapi yang dihitung interaksi itu adalah ya dipastikan dulu sebelum komen di video orang. Ketika orang ada komen di video kita harus jawab gitu, harus balesin. Kalau mereka nanya kita jawab, kalau misalnya dia komen kita bales gitu ya teman-teman. Terus kita juga kalau ada video menarik secara otomatis nih, kalau misalnya video itu menarik buat kita, pasti aku juga kan ngasih jempol nih, ngasih like, kalau misalnya dari video itu ada yang menarik, pasti aku juga komen, ada pertanyaan aku pasti nanya. Itu adalah namanya interaksi gitu. Sama aja ya teman-teman, ketika video kita pun mungkin bermanfaat buat orang lain, atau misalnya menarik atau apapun itu, mereka pasti komen, kita harus balas. Sama seperti itu ketika kita juga melihat video orang lain, hasil karya orang lain, hasil karya konten teman-teman kita kan kalau misalnya menarik, kita pasti komen juga sama gitu. Nah, itu adalah interaksi gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan sharing aku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, untuk yang belum follow, jangan lupa support dan dukungannya buat aku dengan cara apa? Like, komen. Kalau misalnya kalian punya saran kritik yang membangun ataupun punya pertanyaan, silakan seperti biasa tuliskan saja di kolom komentar. Aku ngomongnya ini kadang suka ngap-ngapan.
Oke ya, untuk video kali ini kayaknya aku cukupkan sekian dulu. See you next time my video. Yaudah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now.